Aryani Cahya dengan NIM A1Q1 20.004, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal saya, yang dimana judulnya Pengaruh Pemberian Layanan Informasi Terhadap Kebiasaan Body Shaming Siswa SMP Negeri 1 Tongkuno. Mungkin kita langsung saja ke materi. Pertama, latar belakang. Di sini latar belakangnya, setiap manusia pasti telah dianugerahi Tuhan mempunyai kelebihan serta kekurangan fisik, keterampilan, kemampuan akademis, dan semua kemampuan lainnya. Informasi yang semakin mudah diakses telah melahirkan limpahan iklan di media mengenai gaya hidup, misalnya seperti kecantikan dan perawatan pribadi yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap tubuh idealnya. Media memiliki peran yang besar dalam mengubah persepsi masyarakat dari berbagai tayangan iklan, baik televisi maupun media sosial, seolah menyampaikan pesan bahwa memiliki tubuh gemuk atau tubuh pendek adalah hal yang memalukan. Namun, karena banyak iklan yang sangat menarik untuk tipe tubuh ideal, sudah diketahui oleh publik bahwa tipe ideal dan tipe non-ideal. Oleh karena itu, ketika individu tidak mempunyai tipe ideal, tipe tubuh non-ideal, oleh karena itu, standar fisik ideal yang ditetapkan oleh masyarakat, mereka menilai oleh orang lain melalui kritik, komentar, dan bahkan hinaan fisik. Hal tersebut disebut dengan body shaming. Body shaming termasuk bully verbal yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, terutama remaja. Body shaming sebenarnya sudah melekat di lingkungan sekitar kita. Dalam komunikasi sehari-hari, tanpa disadari, sering sekali terdapat kalimat candaan yang mengarah pada body shaming. Body shaming bisa terjadi di mana saja, seperti lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan pertemanan. Body shaming bisa terjadi pada siapapun, terutama pada kaum remaja yang paling rentan mengalami body shaming. Menurut Triani DKK, dalam Misyala 2021, pada masa ini remaja memiliki tugas untuk mencari identitas dirinya dan krisis identitas. Menurut Widyasti, dalam Rosidah Ensari 2020, remaja seringkali menjadikan fisik sebagai bahan ejekan terhadap individu dalam kelompoknya. Remaja pastinya memiliki penilaian tentang apa yang membedakan dengan orang lain. Kondisi fisik menjadi salah satu pembeda pada diri remaja. Kondisi fisik dapat membuat seorang remaja merasa takut dalam hubungan sosialnya. Body shaming termasuk bully verbal yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, terutama remaja. Body shaming sebenarnya sudah melekat di lingkungan sekitar kita. Shaming, pengalaman, pendapatan, ejekan mengenai penampilan mereka dari orang-orang dalam kehidupan mereka, seperti orang tua hingga teman, yang membuat mereka merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Kasus body shaming yang terjadi di Thailand pada tahun 2018, remaja berusia 17 tahun bunuh diri akibat tidak tahan karena selalu diejek gendut oleh teman-teman di sekolahnya. Pada tahun 2015 di Indonesia ada sebanyak 206 jumlah kasus body shaming dan semakin meningkat menjadi sebanyak 966 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, polisi menyelesaikan 374 kasus body shaming dari 966 kasus yang ada. Sisanya hingga saat ini kasus tersebut belum dapat diselesaikan. KPAI, informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan terhadap beberapa hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menemukan arah dan tujuan atau sesuatu yang dikehendaki. Menurut Prayitno, dalam Febriani and Winsi 2018, layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Layanan pemberian informasi diadakan untuk membekali para siswa pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi sosial.
supaya mereka belajar tentang lingkungan hidupnya dan dapat mengatur serta merencanakan kehidupannya sendiri. Winkel dan Hastuki dalam Anissa 2015. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangannya, individu memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan ke depannya. Menurut Prayitno, dalam Lestari 2015 berpendapat bahwa layanan informasi sama halnya dengan layanan orientasi, yaitu memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas atau kegiatan untuk menentukan arah suatu rencana atau tujuan yang dikehendaki. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari guru BK bahwa guru BK sudah memberikan layanan informasi kepada siswa, akan tetapi pemberian layanan informasi tentang materi body shaming belum pernah diberikan. Berikutnya, batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan latar belakang di atas, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu A. Bagaimana gambaran kebiasaan body shaming di SMP Negeri Satong Kuno. B. Bagaimana gambaran pemberian layanan informasi SMP Negeri Satong Kuno. C. Bagaimana pengaruh pemberian layanan informasi terhadap kebiasaan body shaming di SMP Satong Kuno. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu A. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan body shaming siswa di SMP Negeri Satong Kuno. B. Untuk mengetahui gambaran layanan informasi SMP Negeri Satong Kuno. C. Untuk mengetahui pengaruh layanan informasi terhadap kebiasaan body shaming siswa SMP Negeri Satong Kuno. Berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan di SMP Negeri Satong Kuno ini dapat memberikan manfaat bagi siswa sebagai informasi agar siswa tidak melakukan body shaming dan bagi peneliti yang lain agar dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk meneliti selanjutnya, khususnya mengenai body shaming di siswa SMP Negeri Satong Kuno. Berikutnya, bab 2, kajian pustaka. Konsep body shaming. Pertama, pengertian body shaming. Body shaming merupakan tindakan yang mengomentari atau mengeluarkan pendapat kepada seseorang ataupun diri sendiri mengenai tubuh yang dimilikinya. Kritikan yang diberikan bukan berupa kritikan yang bersifat membangun, melainkan dengan maksud untuk menjatuhkan orang lain atau mempermalukan melalui kritikan fisik yang dimiliki. Tidak hanya dari orang lain, tapi body shaming juga merupakan tindakan mengomentari diri sendiri sebagai bentuk rendah diri atau kurangnya rasa syukur yang dimiliki seorang. Fitriani dalam Islamiyati and Sukrino 2021, body shaming termasuk kekerasan bully secara verbal yang menyebabkan trauma psikis karena ucapan yang menyakitkan, seperti dipermalukan di depan umum, sehingga membuat seseorang menjadi malu. Apabila dilanjutkan terus-menerus, korban tidak hanya mengalami trauma psikis, tetapi juga akan berdampak pada kebiasaan dan tindakan seseorang. Selain itu, body shaming membuat seseorang semakin merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang. Fauzia and Rahmiyaji 2019. Body shaming adalah tindakan membuat komentar kritis tentang hal memalukan dari ukuran atau berat badan seseorang. Akibat dari body shaming adalah rasa percaya diri yang rendah atau harga diri yang negatif. Konsekuensi ini mempengaruhi wanita secara negatif dan mengklasifikasikan dan menilai kecantikan mereka. Hal ini juga berdampak negatif kepada kesehatan mental wanita. Beberapa orang mempermalukan orang lain dengan mengajukan pertanyaan yang mereka anggap normal atau bahkan kecil. Kita seringkali tidak menyadarinya yang berakibatkan rasa percaya diri yang rendah atau harga diri yang negatif. Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada komentar negatif terhadap fisik tubuh orang lain.
Body shaming adalah mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Body shaming dapat diartikan sebagai tindakan mengomentari atau berpendapat mengenai bentuk tubuh seseorang ataupun terhadap bentuk tubuh sendiri yang dimilikinya. Yang kedua, ciri-ciri body shaming. Menurut Vargas dalam Jalal et al. ND 2021 memaparkan 3 ciri-ciri body shaming, yakni 1. Mengkritiki diri sendiri lalu membandingkan dengan orang lain, misalnya melihat diri sendiri lebih gemuk dari orang lain. 2. Mengkritik orang lain di depan mereka, misalnya mengatakan kulit orang lain lebih gelap sehingga perlu melakukan perawatan. 3. Mengkritik penampilan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, misalnya membicarakan penampilan teman yang terlihat tidak pantas dengan orang lain. Berikutnya bentuk-bentuk body shaming. Menurut Chaplin, Fauzia and Rahmidia 2019, bentuk-bentuk body shaming meliputi 1. Fat shaming. Fat shaming merupakan tindakan mengomentari ukuran atau bentuk tubuh seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan standar citra tubuh ideal pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan memanggil orang lain dengan menggunakan panggilan sesuai seperti menggunakan nama-nama hewan yang bentuknya lebih besar seperti gajah, kuda nil, badak, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mengartikan bahwa seseorang yang besar atau gemuk masuk ke dalam kategori ini. Yang kedua, skin shaming. Skin shaming berbeda dari fat shaming. Skin ialah berkomentar atas bentuk tubuh seseorang yang kecil ukuran yang dilontarkan tentu tidak sesuai dengan ukuran standar ideal pada umumnya, seperti dengan memanggil kurus kering, kurang gizi, dan lain sebagainya. Ketiga, rambut tubuh atau tubuh berbulu. Kritikan yang dilakukan terhadap seseorang mengenai rambut-rambut yang tumbuh di tubuh seseorang, baik itu karena yang tumbuh sedikit maupun banyak, seperti saat seseorang memiliki alis yang tebal dipanggil dengan julukan Shinchan, dan orang yang memiliki bulu badan tebal dijuluki dengan sebutan kera atau monyet. Yang keempat, warna kulit. Kritikan yang dilakukan seseorang karena pigmen warna kulit yang dimiliki seseorang seperti memanggil dengan sebutan hitam karena kulitnya yang dimiliki tersebut cenderung gelap. 5. Wajah. Kritikan yang dilakukan oleh seseorang karena bentuk wajahnya dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada seperti hidung mancung yang kecil, mata yang besar, kulit mulus tanpa jerawat, sehingga beberapa orang mulai melakukan body shaming pada orang lain dengan menyebut pesek, banyak jerawat, dan lain-lain. 6. Model rambut. Kritikan yang dilakukan oleh seseorang karena memiliki model rambut yang aneh, seperti seseorang yang memiliki rambut ikal dinilai tidak sesuai dengan model rambut pada umumnya. Berikutnya, jenis-jenis body shaming. Menurut Dolezal 2015 8-10, body shaming terdiri dari jenis yaitu acute body shame dan chornic body shame. Acute body shame berkaitan dengan aspek kebiasaan dari tubuh seperti gerakan, gaya berbicara, tingkah laku, dan kenyamanan yang berhubungan dengan prestasi diri. Biasanya hal ini disebut dengan embarrassment atau rasa malu. Acute body shame terjadi pada kasus-kasus dalam interaksi sosial, seperti seseorang sedang berbicara kemudian mengalami kegagapan atau gagal dalam berkebiasaan yang diharapkan di lingkungan sosial. Sering muncul sebagai akibat dari pelanggaran kebiasaan, penampilan, atau hilangnya kendali sementara atas tubuh dan fungsi tubuh seseorang. Acute body shame adalah sesuatu yang normal dialami dan kadang diperlukan. Tidak ada yang terhindar dari kasus rasa malu tubuh ini. Acute body shame terjadi secara rutin dan menjadi bagian dari proses sosial. Acute body shame memainkan peran penting dalam keterampilan prestasi diri, manajemen tubuh, dan pembentukan skema tubuh, belum lagi dalam masalah-masalah yang lebih luas dari kontrol sosial dan ketertiban tubuh. 2. Chronic body shame. Chronic body shame ini berkaitan dengan tubuh seseorang yang lebih berkelanjutan dan atau permanen, seperti berat badan, tinggi badan, atau warna kulit. Chronic body shame juga dapat timbul karena beberapa stigma atau kelainan tubuh seperti bekas luka atau cacat. Di luar penampilan, chronic body shame sering dikaitkan dengan fungsi dan kecemasan tubuh di sekitar bagian tubuh seperti jerawat, penuaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin timbul dalam masalah kontrol tubuh seperti dalam kasus gagap atau kekakuan kronis. Berikutnya, dampak body shaming. Penilaian yang dapat didapatkan individu dari orang lain dan diri sendiri
secara terus-menerus akan menghasilkan pandangan negatif individu pada bentuk tubuhnya sendiri. Dampak tersebut ialah sebagai berikut. 1. Gangguan makan. Body shaming dapat menuntun seorang untuk melakukan perubahan-perubahan pada tubuhnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara body shame dan gangguan makan. Yang kedua, depresi. Dalam kehidupan pastinya akan ada kritik atau komentar buruk yang diterima individu. Salah satunya adalah komentar buruk mengenai bentuk tubuh. Penilaian masyarakat tentang tipe tubuh ideal tergantung pada orang yang mendengar dengan cermat mereka yang menerimanya, dan itu bisa membuat mereka rasa seperti tubuh tidak memenuhi standar ideal mereka. Aliran komentar dan kritik buruk yang terus-menerus dapat membuat individu merasa tidak berharga dan tidak lengkap. Yang ketiga, body shaming dan self-esteem. Perlakuan body shaming yang tidak dapat diterima oleh individu menyebabkan individu cenderung melakukan body checking terhadap dirinya dan penampilannya. Berikutnya, faktor kebiasaan body shaming. Menurut Rahmawati dalam Juliana 2021, salah satu faktor penyebab body shaming adalah minimnya rasa empati, rendahnya kepedulian, krisis moralitas, dan kurangnya pemahaman bahwa body shaming merupakan perlakuan yang salah atau buruk jika dilakukan. Berdampak buruk bagi korban dan pelaku dapat terjerat hukuman jika ada laporan atau pengaduan dari pihak korban. Sejalan dengan pendapatan yang dikemukakan oleh Syah dalam Astiani 2022, juga menyatakan bahwa salah satu faktor pembentuk terjadinya kebiasaan body shaming adalah ketidaktahuan atau urgensi dari body shaming. Ketidaktahuan individu ini biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan akan kebiasaan tersebut. Salah satunya adalah pendidikan, yakni sebuah proses dengan cara-cara tertentu sehingga individu memperoleh sebuah pengetahuan, pemahaman, dan tata cara melakukan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa faktor penyebab body shaming adalah minimnya rasa empati, rendahnya kepedulian, krisis moralitas, kurangnya pemahaman mengenai body shaming, serta pemandangan negatif, ancaman atau penolakan sosial yang berasal dari lingkungan sosial karena ketidakmampuan untuk mengikuti standar kecantikan yang ada. Konsep layanan informasi. Pengertian layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Mugyarso menjelaskan bahwa layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Sedangkan menurut Winkel dan Hastuti dalam Syah Putri 2020 menjelaskan bahwa layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan yang meliputi data dan fakta yang merupakan informasi yang harus dicernakan oleh siswa sehingga tidak ditinggal pengetahuan belaka, tetapi menghasilkan pemahaman tentang diri sendiri dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya dan dalam mengarahkan proses perkembangannya. Tujuan layanan informasi. Pemberian informasi merupakan kegiatan pemberian bantuan dari seorang ahli, dalam hal ini guru pembimbing, kepada peserta didik, baik berupa informasi mengenai pengembangan diri, penyelesaian bakat, minat, kemampuan, cita-cita, pendidikan maupun pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. Menurut Prayitno dan Amti 2004 menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan layanan informasi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari. Tujuan khususnya, layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling, fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami informasi dengan berbagai seluk-beluk sebagai isi layanan. Fungsi layanan, menurut Abidin dan Alif dalam Ernawati 2016, yang menjadi fungsi utama layanan informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. Satu, fungsi pemahaman yaitu dengan adanya individu mendapatkan layanan informasi akan memberikan dan meningkatkan pemahaman diri terhadap berbagai persoalan hidup sebagai individu, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.
sehingga mampu menempatkan posisinya pada alur yang lebih tepat. Fungsi pencegahan yaitu layanan informasi tadi individu memiliki pemahaman yang lebih terhadap berbagai hal tentang kehidupan, hingga dirinya dapat terhindar dari berpola hidup yang tidak benar, penyusunan program hidup yang tidak relevan, serta terhindar dari pengambilan keputusan yang tidak tepat. Jenis-jenis layanan informasi. Satu, namun khususnya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling hanya akan dibicarakan 3 jenis informasi, yaitu 1. Informasi pendidikan, 2. Informasi jabatan, 3. Informasi sosial budaya. Dasar-dasar pemberian layanan informasi. Menurut Prayitno dan Apti dalam Ernawati 2016 ada 4 alasan utama mengapa layanan informasi perlu diselenggarakan. 1. Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan. 2. Memungkinkan individu dapat membelajarkan diri menentukan arah hidupnya kemanapun yang ingin dituju. Setiap individu adalah unik, artinya dengan keunikan masing-masing individu akan mewujudkan pola pengambilan keputusan hidup yang beragam, begitu pula dalam cara bertindak. 4. Masa depan adalah layanan informasi dan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi umat manusia, maka individu yang tidak dapat mengindahkan akan tertinggal jauh di landasan kehidupan dan kehilangan masa depan. Berikutnya, bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah desain pra-eksperimen, di mana bentuk desain pra-eksperimen ini yaitu one group present and post-test design. Sugiono 2014 mengumumkan pengumpulan data dilakukan sebanyak 2 kali. Bentuk desain ini hanya menggunakan satu kelompok eksperimen tanpa adanya kelompok kontrol, di mana sampel diberi pretest O1 lalu diberikan perlakuan berupa layanan informasi X, setelah itu diberikan post-test O2. Kedua, setting layanan. 3. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri Satong Kuno. Pemilihan SMP Negeri Satong Kuno sebagai tempat pelaksanaan dasar atas beberapa pertimbangan tertentu, yaitu adanya masalah terkait dengan kebiasaan body shaming pada siswa, keterjangkauan lokasi penelitian oleh penelitian dilihat dari segi tenaga maupun dari segi efisiensi waktu, serta peneliti memiliki ikatan emosional dengan guru-guru, terutama guru BK. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri Satong Kuno. Pemilihan kelas ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK yang mengatakan bahwa di kelas tersebut paling banyak dan sering melakukan body shaming terhadap temannya sendiri. Penulis menggunakan teknik purpose free sampling, yaitu dengan mengambil masing-masing 8 orang pada setiap kelas 8. Penelitian hanya mengambil 8 orang di setiap kelas 8 sebagai sampel penelitian karena siswa tersebut mempunyai kebiasaan body shaming di kelas. Berikutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Adapun variabel peneliti ini terdiri dari variabel bebas X dan variabel terkait Y. Variabel bebas X adalah pemberian layanan informasi, sedangkan variabel terkait Y adalah kebiasaan body shaming peserta didik. Berikutnya, layanan informasi. Definisi operasional. Layanan informasi. 2. Kebiasaan body shaming. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penilaian ini yaitu A. Wawancara, B. Angket screening. Instrumen penelitian. Validitas dan reliabilitas. Uji coba instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, hasil uji coba instrumen. Technical analisis data, analisis deskriptif present test, analisis statistik inferensial. Prosedur penelitian. Terakhir, tahap penelitian. Pemberian angket screening pada siswa, penentuan pemilihan subjek penelitian didasarkan pada analisis angket screening. 3. Pretest dengan menggunakan angket body shaming pada siswa SMP Negeri Satong Kuno sebelum diberikan perlakuan
Layanan informasi. Operasional layanan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan treatment. Ini konekkan dulu. Running out of time. Pegang X saja. Ya. Adapun langkah-langkah pelaksanaan treatment adalah sebagai berikut. Tahap awal, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap penutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.